Mondra SPDI. Kepada Al-Ustaz kita persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mulai semangat saya kata. Saya tidak suruh pak-pak lagi karih di ibu. Karena pak-pak banyak kelak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi a'sam bihablillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama sekali, kita yang hidup, yang sempat pergi ke musola ini, musola Ainul Yakin ini, mata yang yakin ini, kita bersyukur kepada Allah. Nah, lihat saya bigu. Alhamdulillah. Senang tipe ustaz kalau alhamdulillah. Tapi kalau sandek alhamdulillah tadi ya enggak berfikir panjang ustaz. Pak lah sehat, Pak? Alhamdulillah. Itu je tu. Pak Salah ni sehat. Itu orang meralu sehat kan, meralu orang Allah sakit dapat mengurus. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam mari kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati dan terima kasih banyak kepada segenap ibu-ibu, bapak-bapak yang duduk di sudut, duduk di tepi, yang tua yang nak gigi. Laipan. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kok dia rantamnya panjang di kumpulan nak singkit. Kalau kajian tentang Ramadan ala gacha orang Bapak pengurus. Kaji awak kini iaitu tentang pelajaran duit ke mati lah. Iaitu yang berjudul 5 pesan malaikat Jibril kepada Rasul tentang kehidupan. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kata Allah berfirman kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Takwa kau takut berbuat dosa, bukan? Takut menghadap Allah kalau awak lalai akan dibawa kau meninggal. Kemudian Allah lanjutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah jami'a wa la tafarraqu, sekaliannya seluruhnya, dan jangan kamu bercerai-berai. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Di samping itu, Bapak, hal ini adalah Allah ingatkan kepada kita agar kita tahu diri dengan titipan Allah. Sadar awak dengan titipan Allah betapa banyak kepada kita. Karena kalau tidak diberikan nikmat oleh Allah, jantung kau bergerak, denyut nadi ini berdetak, tidak akan sampai kamu solat, tidak bisa awak mari, tidak bisa kerajun. La tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Ya Bapak. Kadang-kadang kan diundang oleh Allah, hayya 'alas shalah, mari kita solat, hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan, kata garin mawak. Lah ada rumahnya di muka corong mit, tapi indak tagara hati dia Pak. Padahal yang dia pakai ini jantung siapa yang memberikan? Denyut nadi siapa? Dipenjet remote merah kok di malaikat, Pak malaikat Israel, Pak pengurusan. Pet. Langsung meninggal. Antabilo mati tak mengenal tua, muda, bawi, lungga, gigi, tangga, awak gero. Indak tahu dah. Oh ambo alun manikah menantu ambo oleh Pak Ustaz, Pak malaikat Israel. Tunggu gak
sabanta lo sebulan, indak bisa. Kok boleh bahkan nak padi pecah balak dalam parau, kok boleh bahkan nak hati kerana Allah Ta'ala malaku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bak kambing di kubah hidup, bak au dia lo sonsang, bak ditusuk 1000 jarum, bak itu sakitnya mati, marigang taliang ngok pak kalau tahu manusia. Kalau ndak ada amalan pak, dibalah kulit ko dari silet, kemudian dikubah hidup-hidup, bak au dia lo sonsang, ditarik dalam keadaan sonsang, mata tak belalang, lidah tak julang, cirit tak kakang kau tak. Lain di kedibisian orang dengan kalimat la ilaha illallah, matinya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya, ibu-ibu bapak. Oleh karena itu, jangan seperti itu terdapat kejadian penyesalan di kemudian hari. Turunlah malaikat Jibril kepada Rasul dengan 5 nasihat untuk umatnya. Apa kata Rasul? Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsa asya'a nasihah. Telah datang malaikat Jibril kepada Rasul dengan 5 nasihat. Nasihat yang pertama yang diberikan, Ishma syi'ta wa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mati. Artinya di dalam siku Pak, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhannya. Kalau tahu dirinya aja Tuhan, pasti kalau mengenal diri dia, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Bahwa mengenal diri awak, calialah saudara-saudara awak ketika menghadapi syakaratul maut, calialah wajahnya. Ada yang tersenyum pap soden, ada bercanda bulan jauh matahari, ada meregang nyawa dengan begitu susah. Allah didoa orang meninggal, don jangan meninggal. Ne pai la rela lo nan disiko rasul kok pai ya. Allah badan tahun alunnya pai tali angok kala. Kalau itu ya. Allah panik lah mulut orang macam la ilaha illallah hanya carunya nya besok. Kenapa? Semasa di dunia lah dibaca Yasin, lah diriwian aja Yasin kau kadang. Cik dia tokok saya nendak lah, nak mati dah. Meninggalnya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Jadi siapa yang coba cari, siapa yang coba gunjang, Allah perlihatkan ketika kematian itu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit dan ditambah oleh Allah penyakit itu bagi mereka azab yang pedih dengan apa mereka dustakan. Allah diundang oleh Allah untuk solat, kamu solat lah dibuat Pak pengurus musola kau rancak-rancak dengan hiasan yang bagus. Kok mengecek lah corong mik tua, indak jangan solat lah tokok peluang. Ia tak tahu berterima kasih ana. Lah mengari tampu angok kuah nak dipakai dah gitu Tuhan, indak juga. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Ista'azana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhan berkata, jikalau kamu bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmatnya. Jikalau kamu kufur kepada Allah, kafir, ingkar kepada Allah, azab Allah maha pedih. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, hiduplah kamu sesuka hati kamu, tetapi ingat meninggal. Artinya disuruh mencari kematian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk ayat 2. Yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh kamu diuji dengan kematian itu untuk apa? Ahsanu amala, supaya bisa memetik pelajaran dengan baik. Wa huwal azizul ghafur. Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Cibo awak songon kepala awak tu bu Pak. Awak barangkek dari kampung aur durian ku. Pai ke kampung lain tampai nanggalo awak pejamkan encik mata bu Pak. Lebih kelam pintu kubur lai kau pakai lampu. Itu pakai kalau di desa percacingan lah pindah kampung waktu bu Pak. Kampung nang kematian tu Pak. Pangkat yang paling tinggi almarhum almarhumah. Pangkat yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa, tempat maqamam mahmuda. Yang terakhir kampung kita, supaya awak tahu kampung terakhir tu Pak Ustaz Sabian gini. Saya tahu Pak Ketua Pengurus kampung Pak. Desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur alias mati. Itu kampung yang terakhir. Desa Percacingan Pak. Nak sikum pe oleh. Banta guliang baganti
dengan bantal dan bulet-bulet tanah tu alimu. Dia tandang si kuah. Batu kare macam kalau lah meninggal. Baganti. Kalau indah ada hidup awak dengan penuh keamalan, ibu-ibu, bapak-bapak, mengutuk tanah, mengutuk ayah kau bapak. Katanya tabalaka ya ahlud dunya, celakalah engkau wahai ahlud dunya. Kalau awak tak beritikad, tak ada bersyukur kepada Allah, tak baca bismillah minum. Tapi kalau baca bismillah mereka, bismillahirrahmanirrahim minum tak. Isi olinya hamidai abni. Hamidani ya abdi, memuji hambaku senang hatiku, letakkan nambah. Tetapi tak adanya santung saya ko, tak ada beritikad dengan takkanlah Tuhan, tak ada rasa hadir Tuhan di dalam kehidupannya. La anatuka ibadakallah, takutu engkau wahai hamba Allah, mengutuk ureknya, kaweknya, tulangnya, tiangnya. Tapi orang yang beriman berdoa kepada Allah membaca basmalah, kullu amrin zibalun la nubda fihi bismillahi huwa abtar. Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah, pekerjaan itu buntung, tak ada berkahnya. Tapi apapun yang kita lakukan dengan menyebut nama Allah, kulitku hamparan kaibatullah, tulangku tiang kaibatullah, urekku kawek kaibatullah, diriku taguk ubat kaibatullah, matiku adalah menghadap Allah dalam keadaan suci ke rahmatullah. Tapi kalau indah, timbul penyesalan. Anak ayam ada 9, mati cik tinggal 8. Ancu badan babalikkan kapan balik pek tangan, timbullah penyesalan kalau tak ada amalan. Magigih badan kau, nampak malaikat kuah suaranya kareh lebih dahsyat daripada suara patui. Marabuka, siapa Tuhanmu? Kini lama Tuhanku Allah. Maka bamu Ka'batullah. Lama. Kalau di situ lidah kau buka sesuai dengan amalan wakan yang kau nak menjawab. Kalau ndak ada amalan awak buka, lidah kau tak kunci kena kata Allah, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu dikunci tangan mereka, katu mulut mereka dikunci, yang bicara tangan mereka, kaki mereka menjadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan, dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka kerjakan. Hanya ngecek surang so. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Amba nak solat dah pernah sujud. Rumah lain dah kayak musola ino yakin, tapi tak pernah sujud. Hancur kepala engkau. Dia hancurkan di tokok surang baserak, banak kapalo dicucuk, encik mata dicucuk, talingo kau. Summumuk yang faham layar jawab. Tuli bisu buta engkau, tidak melihat engkau nikmatku. Kepala, mata, telinga, kaki yang engkau pakai tidak ada kau gunakan. Baserak anak-anak kapalo tu memakiak saja dijadinya. Apakah kita ketika itu mati? Tidak. Kita merasakan su'ul azab, sesakit-sakitnya azab. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, hiduplah kita bertongkat budi, mati bertongkat iman. Hiduplah kita beramal, mati beriman, agar mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pesan malaikat Jibril yang kedua, wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun bih. Beramal kamu, berbuatlah kamu sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan menerima balasannya. Oh, jahit lidah kurang, jahit pula dicalian ni orang. Menyumpah dalam ketika mati. Oh, tak peduli awak dengan saudara awak tu Pak. Umpamanya kita rajin mendoakan orang ketika saudara kita di kanan dan di kiri sering meninggal, kita sering mengunjunginya. Maka ketika kita meninggal, orang akan sering pula mengunjungi kita. Kita peduli dengan orang lain, orang lain pun akan peduli dengan kita. Kita tidak ada peduli di orang lain. Ala darian dia pengurus awak siko, dia garim awak siko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau boleh kandak padi pacak bala dalam parahu, kau boleh kandak hati kandak Allah Ta'ala melaku. Lamanung baringga si anu si upiak kantang. Atau sakitnya mali wak caliak sesama. Awak maram saya anak je menantu je keluarga di rumah. Suatu saat ketika kita meninggal, orang dak loh mendoan awak dah. Tapi kalau acok mendoan orang, acok pula orang mendoan awak. Orang merasa kehilangan dengan awak. Pohon salak banyak berduri, anjing berkais di tepi goa. Teman gila mudah dicari, teman menangis jarang bersua. Kang galak mudah carinya. Ketika awak menjabat banyak piti, orang meminjam-minjam pek awak. Itu sana ambo. Kalau awak bangkrut,
Mencari awak seorang pak gitu lata lari orang. No kau minta utang lo dia. Itu cik orang. Oleh karena itu ibu-ibu, kalau supaya kehidupan aku hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman, orang merasa ridho dewa, hidup itu adalah adat hidup tolong menolong, adat kematian doa mendoakan kata orang adat. Oleh karena itu terapkanlah di sini ibu pak. Jadi kepedulian itu ditunjukkan dalam hakikat waktu solat tu Pak Pengurus. Apa bentuk kepedulian? Pertama kita mulai lillahi ta'ala dengan niat. Angkat tangan. Sebelum menghadap Allah, campalah sifat buruk, iri dan kidul, takabur dulu. Tanamkan sifat cahaya Allah, cahaya Muhammad nambarasiah janih rembulan bak katu hati awak kuah. Mathalum kamathalil lazi istauqada nara falamma adu asma haula zahaballahu binurihim. Seumpama seperti semisal orang yang menyalakan akan api, maka tatkala bercahaya api itu di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, dan Allah pergikan mereka dengan cahayanya. Kalau hati awak baca 2 bulan jawab matahari, barasianya hubungan sesama manusia. Hati awak barasia pula menghadap Allah. Zahaballahu binurihim. Allah pergikan mereka dengan cahayanya. Kemudian di akhir solat tu akhiri dengan salam ke kanan ke kiri. Artinya melenggong lah ke saudara kanan ke kiri awak. Sudah pulang solat jangan langsung pulang sah. Imam Allah mantas salam engkau salam, awak jangan langsung Allah lantas jalan. Bersalaman dulu, bermaaf-maafkan dulu bu pak. Cari pahalanya dulu. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ila ufira lahuma ayyatafarriqan. Bila bertemu seorang mukmin yang beriman, sesama mukmin yang beriman bermaafan, berjabat tangan, mukminah perempuan sesama mukminah perempuan bermaafan, berjabat tangan sebelum mereka berpisah, sebelum tangan mereka terhempas. Allah ampunkan dosanya bagaikan perpasa di lautan ini. Jadi hati nang barasiku bu pak, yo barasia pulo dosa wak dia di Tuhan. Itu wak nang kehilangan nama kadang-kadang. Awak nak peduli. Padahal Islam tu lah mengajarkan hakikat solat tu melenggong ke kanan ke kiri dulu. Itu baru payah awak. Cak lihat. Anta ada tetangga baru. Anta antu belau nang sebelah awak. Anda tahu. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian kata Tuhan, kata Rasul malaikat Jibril yang ketiga, ahbib man ahbabta fa innaka mafarikuh. Cintailah sesuatu itu, tetapi ingat suatu saat kamu akan meninggal. Suatu saat kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Anak kita, harta kita, uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri seketat 4x4. Ingat itu yang kita cintai pasti satu saat akan berpisah dengan kita. Nah, nasihat ini mengajarkan kita sebelum berpisah, bahas supaya bermanfaat dalam kehidupan awak, hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman, berfungsi bagi kita. Itu. Makanya kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27-28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'unu Allah war rasul wa ta'unu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun azim. Sadaqallahu azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu sia-siakan amanah Allah dan Rasulmu dan amanah yang diberikan kepadamu. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum, dan ketahuilah olehmu, hartamu, anak-anakmu bisa menjadi fitnah. Wa annallaha 'indahu ajrun azim, dan bisa pula menjadi pahala yang besar bagimu. Bisa jadi dosa, bisa jadi amal. Menjadi pahala bagaimana anak kita bagaikan harta yang paling besar bagi kita. Awak didik anak awak. Kok salahnya ditunjukkan. Kok upiak rambala paku nak tarang jalan kapara. Kok upiak elok lalaku nak sayang orang kawa. Di ma kita berjalan nak, di ma langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Hiduplah kamu bertongkat budi, mati bertongkat amal nak, supaya Allah dan manusia sayang kepadamu saudara-saudaramu. Kalaulah tertanam itu, kita ajarkan kepada anak kita nilai-nilai agama. Suatu saat ketika menghadapi sakaratul maut, ketika kita berpisah dengan kehidupan, maka anak itu akan datang kepada kita di saat kita dimandikan. Tahu ibu-ibu bapak, ketika kita dimandikan, ketika itu air yang ditumpahkan kepada ruh tersebut, sebabnya dialas dengan tangan sebelum tertumpah ke jasad itu, Pak. Sesungguhnya ruh itu merasakan su'ud sadid,
Sakit sesakit-sakitnya air itu, bagaikan air menggelegak dimasak dengan api kompor ditimpang ke badannya. Oleh karena itu, mandiin jenazah itu tak boleh langsung ditimbun sama dia awak tu, Pak. Jasadnya yang tak terasa terdengar awak sakit, ruhnya tu merontah-rontah. Mana anak-anakku? Mana hartaku yang membantu? Anak wala solusi dia wala rusin, tapi tak ada yang menolong caklah yang memandian apa ni. Anglah. Takut mandi nampak kau mama tu belalang ciri tak kakang lidah tak julang takut kan. Ha, ni foto-foto apa? Apanya foto-foto hingga dia rasa endak dah. Itulah kalau tidak menanamkan nilai-nilai agama kepada anak awak nanti risikonya Pak. Dia diri awak saya takutnya ketika meninggal. Tapi kalau awak tanamkan nilai agama kepada anak awak, menjauhkan dari sifat tawuran, karena dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu kita isi otak anak-anak kita, dengan keterampilan kita isi tangan. Karena itu kalau awak berhasil mendidiknya, datang mereka walaupun 2 inci Pak, datang nilai agama yang awak tinggal tadi ditanamkan pada anak. Mata buduna min ba'dina, sesudah aku mati apa yang kamu sembah nak? Jangan ditanamkan pada anak. Mata kuluna min ba'di, apa yang kamu makan nak kalau kamu mati aku makan. Nilai tauhid ditanamkan. Makanya ketika kita berharap anak-anak kita yang memandikan ruh itu Pak, berharap anak-anaknya meresek dirinya Pak. Oh, datanglah anak yang dua encik tadi nawak didik tadi, disentuhnya awak dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Maha suci Engkau ya Allah, tempatkanlah orang tua ini di tempat yang paling mulia. Di doa mandi 9 tu supaya orang tuanya di tempat yang layak. Onde saju hati ruh kok onde oleh diri yang ambo di anak ambo didoakan senang hatinya. Tapi kalau awak ketika berpisah awak tinggalkan anak awak sedang cempang kerenang, sedang tawuran, tak ada kepedulian awak kepada anak-anak, dia akan berebut harta. Ketika itu dia pergunakan berjudi. Letak ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Itu akan menuntut kita di kala kematian. Awak meninggal alam merah tanah di kuburan tu lai. Kecik anak ko. Nyupai bala ampek, bala 5, bala 6. Kecik malaikat Bapak. Ya si fulan, ini adalah wesel dari anak engkau yang calih. Ni weselnya tu bala ampek, bala 5, bala 6. Nyelapih orang tua kau. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan dipertanggungjawabkan. Tuh, dipertanggungjawabkan sampai ke yang lahat tadi Bapak. Dilapu di bala ampek, bala 5, bala 6 orang tua tadi. Gara-gara kita melepaskan tanggung jawab kepada anak awak, tak peduli. Awak rajin solat, rajin ibadah. Namun anak-anak ketika mengaji, jin 2 retejan, jin 2 bawa jin 2 depan jin, jin. Awak anak amak nonton jin dan jin mengawal. Lazan orang anak-anak biasa jin dan jin. Oleh karena itu ibu-ibu, pak-pak, jangan lupa tanggungjawab awak. Sebelum awak berpisah, ikut nasihat malaikat intisarinya Bapak. Ahbib man ahbatta fa innaka mafarikuh. Cintai kalau awak cinta anak didik anak-anak awak itu dengan baik. Artinya apa? Cintai sesuatu itu sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan berpisah. Lagi kata berpisah tu kalau awak berpisah besok ingat baik dan buruknya. Nilai anak tu dari hasil didikan awak tu akan terlepas, akan dikembalikan kepada kita dari apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Kemudian yang keempat, sariful mu'min qiyamul lail. Semulia-mulia orang yang beriman itu orang yang mau mengorbankan waktu, kata malaikat Jibril, yaitu solat malam. Orang yang solat malam tu Pak, sinyalnya jaringan HP-nya langsung ke Tuhan. Orang dikala sunyinya namu korbankan laloknya. Dan kesehatan tu Pak pengurus, di malam yang kelam itu berwuduk, malam itu air itu tidak ternodai oleh apapun. Kemudian angin, asap tidak ternodai oleh asap pabrik. Sehat untuk yaitu dada kita, menghilangkan sesak napas, mensehatkan paru-paru kita. Batu orang lalu kantui orang tu tak kalau belah. Entah kok banyak lo orang tak kantui sambil lalu Pak. Itu. Kemudian yang terakhir, istinauhu anin nas. Semulia-mulia manusia adalah orang yang tidak terlalu bergantung dan tidak terlalu takut kepada manusia lainnya.
Ndak terlalu takutnya, kau dek takut ke manusia, dek takut ke bos, tinggal solat dan ibadah kewajiban kepada Allah. Inilah 5 nasihat malaikat Jibril kepada Rasul. Mudah-mudahan ibu resapi apa di balik 5 nasihat ini, agar kita bisa mempergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Nikmat apa itu? Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Agar kita bisa memfungsikan ketika kita hidup, anak saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. La tuhammilu awqatikum, jangan sia-siakan waktu buat al waktu kasayf fa illam taqtahu fa innahu taqtahu. Waktu itu bagaikan pedang, kalau lalai pedang itu memotong leher anak-anak kita, memotong leher keluarga kita, memotong leher harta kita, dan akan menusuk kita dikala kita kematian kalau kita salah dalam berbuat semasa hidup di dunia. Mudah-mudahan kaji ku Pak batu-batu taranung dan bu resapi dan bu amalkan hendaknya. Kalau ada salah ambo dalam menyampaikan, ambo yo mohon maaf. Lady maafkan ibu. Lady maafkan apa-apa pengurus, adonya Allahnya aja maaf ambo. Terima kasih banyak. Alif junun tanda lepak, azab je sukun tanda mati. Ridho je maaf ambo pinta dengan assalamualaikum ambo sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.